Dalam perang modern, tidak semua kekuatan ditentukan oleh ledakan besar. Tidak semua dominasi lahir dari senjata paling mahal. Di langit Ukraina, sebuah drone sederhana, berbaling-baling kecil, tanpa persenjataan, telah memengaruhi jalannya peperangan secara nyata. Namanya Orlan 10. Perang Rusia-Ukraina sering digambarkan sebagai perang rudal presisi, tank modern, dan sistem pertahanan udara canggih. Namun di balik semua itu, ada lapisan peperangan lain yang jauh lebih senyap. Lapisan ini adalah perang sensor, dan di lapisan inilah Orlan 10 memainkan peran penting. Orlan 10 adalah drone pengintai buatan Rusia, dikembangkan oleh industri dalam negeri. Desainnya tidak futuristik, tidak stealth, tidak bersenjata, namun ia dirancang dengan satu filosofi jelas, fungsi di atas kemewahan. Drone ini mampu terbang lama, membawa berbagai jenis sensor, dan beroperasi dalam kondisi cuaca yang sulit. Bagi militer Rusia, Orlan 10 bukan simbol teknologi tinggi, melainkan alat kerja. Disinilah pendekatan Rusia terlihat jelas. Rusia tidak menempatkan Orlan sebagai aset elit yang langka. Sebaliknya, Orlan diperlakukan sebagai sistem massal, diproduksi banyak, dikerahkan luas, dan digunakan secara terus-menerus. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman klasik Rusia tentang peperangan, bahwa ketahanan sistem lebih penting daripada kesempurnaan satu platform. Di Ukraina, Orlan 10 menjalankan beberapa peran utama. Pertama, pengintaian berkelanjutan. Drone ini mengamati medan tempur selama berjam-jam, memberikan gambaran menyeluruh tentang pergerakan pasukan lawan. Kedua, koreksi tembakan artileri. Artileri Rusia, yang sejak lama menjadi tulang punggung doktrin militernya, mendapat mata baru di langit. Tembakan menjadi lebih akurat, waktu reaksi menjadi lebih singkat. Ketiga, dukungan peperangan elektronik. Dalam konfigurasi tertentu, Orlan mampu mengganggu komunikasi dan navigasi lawan di area terbatas. Semua peran ini dijalankan oleh drone yang sama. Sederhana, namun fleksibel. Dampak Orlan 10 di Ukraina bukan teori di atas kertas. Ia terlihat langsung di medan tempur. Posisi pasukan Ukraina yang terdeteksi oleh Orlan seringkali segera menerima tembakan artileri. Pergerakan terbuka menjadi semakin berisiko. Kesalahan kecil tidak lagi dimaafkan. Dalam banyak kasus, Orlan tidak membunuh secara langsung, namun memastikan bahwa senjata lain bekerja dengan maksimal. Selain dampak fisik, ada dampak lain yang tidak kalah penting. Dampak psikologis. Kehadiran Orlan di udara menciptakan rasa diawasi terus-menerus. Pasukan menjadi lebih berhati-hati, lebih lambat, dan seringkali kehilangan momentum. Medan perang berubah menjadi ruang transparan, di mana setiap gerakan berpotensi terlihat. Inilah alasan mengapa Orlan 10 menjadi perhatian serius Barat. Bukan karena Orlan lebih canggih dari drone NATO, melainkan karena Orlan membuktikan bahwa sistem murah, jika digunakan disiplin dan terintegrasi, dapat menghasilkan efek strategis. Bagi Amerika dan NATO, ini adalah pengingat keras.
bahwa keunggulan teknologi tidak selalu menjamin dominasi mutlak. Respons Barat tidak bersifat panik, namun jelas bersifat adaptif. Investasi pada sistem anti-drone meningkat. Peperangan elektronik mendapat prioritas lebih tinggi. Doktrin tempur disesuaikan. Fokusnya satu, memutus rantai antara sensor dan senjata. Dengan kata lain, mengurangi efektivitas Orlan tanpa harus menjatuhkan setiap unitnya. Dari Orlan 10, dunia mendapatkan pelajaran penting bahwa perang modern bukan hanya soal siapa yang memiliki senjata tercanggih, melainkan siapa yang mampu mengintegrasikan sistem secara konsisten. Bagi negara berkembang, Orlan menunjukkan bahwa pendekatan pragmatis dan realistis bisa menghasilkan dampak besar. Bagi Rusia, Orlan menjadi contoh bagaimana industri domestik, doktrin lama, dan teknologi sederhana dapat digabungkan secara efektif. Orlan 10 bukan simbol kemewahan militer. Ia adalah simbol efisiensi perang. Ia tidak mengubah peperangan dengan satu serangan spektakuler, melainkan dengan ribuan jam pengamatan, ribuan koordinat, dan integrasi yang disiplin. Di Ukraina, Orlan 10 menunjukkan bahwa mata di langit bisa sama menentukan dengan senjata di darat. Dan dalam perang modern, siapa yang melihat lebih dulu dan bertindak lebih cepat, seringkali bukan hanya bertahan, tetapi menang.